Yang lain-lain bisa lihat Ya, benar. tata kelola yang hijau. Oke. Ya. Oh, maaf. Kenapa? Yang terbuka di akhir. Nah, baik. Selamat pagi, Pak Umar dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan sharing mengenai the Industrial Revolution in the US. Gitu. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas 6 hal. Yang pertama adalah perkembangan awal industri, kemudian sistem manufaktur Amerika, kemudian jalan rel, di mana hal tersebut merintis manajemen Amerika Serikat, kemudian revolusi komunikasi, usia kereta api, kemudian ada Daniel McCallum yang menggagas sebuah sistem dan organisasi, kemudian ada Henry V. Furr yang merupakan jurnalis dengan pandangan manajemen yang lebih luas, dan yang terakhir adalah masalah tata kelola yang muncul. Kita mulai dari perkembangan industri, perkembangan awal industri, di mana revolusi industri di Amerika Serikat itu terjadi pada abad ke-19 sebelum Perang Saudara, di mana pada masa ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat dinamis dan perluasan sistem pabrik. Jadi terjadi pergeseran antara produksi skala barang dari bisnis rumahan yang dibuat dengan tangan menjadi produksi jalur perakitan dengan bantuan mesin di pabrik, di mana dimulainya dari industri tekstil. Nah, kemudian upaya untuk mengembangkan manufaktur di AS itu tidak disukai oleh Inggris karena hal tersebut menimbulkan kemungkinan persaingan yang berbahaya bagi pabrik-pabrik yang sudah ada di Inggris. Sehingga Inggris itu berupaya mencegah perkembangan industri dengan melarang penjualan peralatan manufaktur dan emigrasi tenaga kerja terampil ke US. Kemudian perkembangan awal industri US itu didorong oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong kerja, penghematan, inovasi, dan persaingan, di mana revolusi industri Amerika itu dimulai di bidang tekstil. Namun pada kemudiannya berdampak sangat luas, di mana dalam hal ini kita akan bahas sampai di kereta api. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan awal industri, ada dua tokoh yang mempunyai peran penting dalam perkembangan awal industri ini. Yang pertama adalah Samuel Slaughter, dan yang kedua adalah Francis Cabot Lowell. Nah, Samuel Slaughter ini merupakan seorang pembangun dan mekanik berpengalaman untuk mesin Richard Arkwright. Nah, mesin Richard Arkwright itu nama orang ya, nama penemunya, menemukan mesin pemintal gitu kan, di mana mesin pemintal tersebut itu didaftarkan paten pada tahun 1775. Nah, Richard Arkwright ini juga tidak secara utuh menemukan mesin pemintal tersebut, tapi merupakan pengembangan dari mesin carding yang ditemukan oleh Lewis Paul pada 1748. Hingga dari mesin carding tersebut diperbaiki oleh Richard Arkwright dan didaftarkan patennya, sehingga mesin pemintal tersebut lebih dikenal dengan nama Richard Arkwright. Nah, Samuel Salter ini merupakan seorang yang berpengalaman tersebut. Nah, dia adalah seorang Inggris yang berpindah ke Amerika Serikat, di mana dirinya masuk ke Amerika Serikat itu dengan menyebutkan dokumen di emigrasinya sebagai seorang petani. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah pionir tekstil Inggris gitu. Karena kalau dia menyebutkan itu, maka dia tidak akan dapat menerima dokumen untuk bisa
masuk ke US gitu. Nah, sehingga Samuel Felter ini disebut sebagai bapak revolusi industri Amerika, tetapi di sisi lain di Inggris dia disebut sebagai pengkhianat Inggris. Gitu. Oke, baik. Nah, kita mulai dari perkembangan awalnya, kan, mulai tahun 1790 sampai di 1835, di mana pertama kali Salter masuk ke dalam di Amerika di tahun 1790, di mana dia merupakan mekanik yang berpengalaman di mesin Richard Arkwright. Jadi Salter ini membawa mesin tersebut gitu kan masuk ke dalam US gitu. Nah, di sini saat dia masuk ke dalam US, di US ada sebuah perusahaan kan perusahaan kecil dengan operasi tekstil yang kecil bernama perusahaan Almy dan Brown. Di mana Almy dan Brown ini dimiliki oleh William Almy, Sweet Brown dan Moss Brown. Nah, pada umumnya pada saat itu sebuah kain itu dibuat di rumah untuk digunakan di rumah, kemudian dijual oleh berbagai dagang dengan sistem rumah tangga, belum ada bangunan pabrik yang besar. Nah, kemudian salah satu pemilik dari Almy and Brown, Moses Brown, gitu kan, itu menawarkan kemisan kepada Salter, kan, di mana Brown membuat Salter untuk bisa membawa pengetahuannya terhadap mesin Richard Arkwright ini masuk ke dalam operasi perusahaan Almy dan Brown. Nah, Prof. Christine, Ya. bacanya Slater. Oh ya, Slater ya, bukan Salter. Ya, Slater, Prof. Slater. Maaf, Prof. Ya kan terus. Ya. Nah, kerjasama kemitraan yang terjadi antara Slater dan juga Almy and Brown ini itu menghasilkan pabrik tekstil berteknologi maju pertama di negara tersebut, gitu kan? Di mana pabrik itu dibangun terdiri dari 72 spindle. Spindle itu adalah mesin untuk pemutaran pemintal, gitu. Nah, di dalam kemitraan tersebut, gitu kan, lahirlah sebuah sistem yang disebut sebagai Rhode Island System, di mana sistem ini mengandalkan kepemilikan seseorang atau kemitraan sebagai bentuk kepemilikan. Nah, tetapi untuk menenun atau memintal benang, gitu kan, itu akan dikerjakan di rumah. Kemudian Slater melakukan pengawasan operasi itu dibantu oleh putra-putranya, saudara laki-lakinya, dan juga kerabat-kerabat lainnya. Jadi dalam posisi ini pertama kali pabrik ini terbangun itu masih sistem kekeluargaan. Jadi melibatkan seluruh anggota keluarga, di mana sistem ini itu diadopsi Slater masuk ke US itu dia adopsi dari Inggris gitu. Nah, kemudian tapi kerjasama kemitraan ini itu tidak bertahan lama begitu. Nah, kemudian kita masuk di tahun 1808 di mana tercatat bahwa Amerika Serikat itu mempunyai 15 pabrik. Nah, jumlahnya lebih dari setengah 15 pabrik tersebut itu berhubungan dengan Salter dan rekan-rekannya. Kemudian di tahun 1812 kan muncul satu tokoh lagi kan, yaitu Francis Cabot Lowell. Ya. Nah, Lowell ini merupakan seorang pedagang terkemuka gitu. Nah, di mana pada saat itu di tahun 1812 Lowell ini mengunjungi Inggris itu
untuk mengamati manufaktur yang ada. Manufaktur di sana itu menggunakan alat tenun bertenaga baru yang menggunakan atau digerakkan oleh kincir air. Nah, dari hal yang dilihat tersebut itu diadopsi oleh Lowell, gitu kan, dan kemudian dia membangun sebuah perusahaan, gitu kan, yang nama adalah Boston Manufacturing Company. Gitu. Nah, di sini sistem yang digunakan dia tidak mengadopsi dari shelter, tapi dia menggunakan wall farm system, gitu kan. Wall farm system diadopsi dari tempat di mana perusahaan tersebut didirikan. Nah, perbedaan yang cukup mencolok di sini untuk wall farm system itu menggunakan bentuk kepemilikannya itu adalah berupa saham, gitu. Nah, jadi dalam bentuk kepemilikan korporasi gitu. Nah, di mana dalam melakukan pekerjaannya, gitu kan, itu memperkerjakan banyak supervisor, manajer, gitu kan. Dalam hal ini adalah non keluarga, gitu. Kalau tadi shelter dia ke keluarga yang mengoperasikan pabriknya, sedangkan untuk Lowell ini dia lebih hire jasa profesional, gitu, non keluarga, itu mengoperasikan pabriknya, gitu. Nah, di mana tenaga kerja, gitu kan, tenaga kerja yang digunakan oleh Lowell ini mayoritas adalah perempuan. Gitu. Nah, kemudian di tahun 1816, gitu kan, sistemnya diadopsi oleh Lowell ini menjadi metode manufaktur tekstil yang sangat dominan pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 1872, gitu kan, jadi di sisi lain sistemnya berkembang, gitu kan. Nah, ini shelter sangat lambat dalam berubah, gitu kan. Dia memerlukan waktu lebih dari 1 dekade, gitu kan, untuk mengubah sepertinya, gitu. Nah, di sini produsen-produsen lain itu bergantung pada tingkat air yang mengalir di sungai karena mereka menggunakan metode adalah kincir air, gitu kan, untuk mengoperasikan sinteknya. Nah, di sini shelter dia menggunakan alat tenun tenaga uap, gitu. Nah, walaupun gitu kan, walaupun shelter merupakan sedikit dari orang yang masih mengadopsi tenaga uap, gitu kan. Di tekstil yang lain itu adopsinya adalah menggunakan kincir air, gitu. Nah, kemudian di tahun 1835, gitu kan, nah akhirnya pabrik shelter ini sangat sukses, gitu kan. Jadi di lokasi yang terpisah, begitu. Nah, dikarenakan shelter ini dapat atau mampu mengatur produksi dan lapangan kerja. Jadi dia dapat bertahan dalam faktor tersebut, gitu kan, untuk tetap meminta gitu atau menenun dan menyelesaikan dari kapas menjadi benang, kemudian jadi kain, gitu kan. Nah, karena dia masih menggunakan tenaga uap, sedangkan untuk manufaktur-manufaktur yang lain tergantung pada aliran sungai, gitu kan, karena menggunakan kincir air. Nah, di perkembangan sukses shelter ini, gitu kan, akhirnya shelter ini kehabisan keluarganya, gitu kan. Jadi keluarganya sudah banyak memegang pabrik-pabrik, mengoperasikan pabrik-pabrik, sehingga keluarganya tidak ada lagi, begitu kan. Nah, maka respon yang diberikan adalah dia akhirnya mempekerjakan manajer profesional, gitu. Jadi dia seperti yang dilakukan oleh Powell, yaitu mempekerjakan manajer profesional, gitu kan, di mana di sini, gitu kan, siapa mendelegasikan, gitu. Jadi dia mendelegasikan wewenangnya, tanggung jawabnya dalam menjalankan pabrik itu ke dalam kepada manajer profesional, gitu. Nah, kemudian di sini pada tahun ini shelter ini juga mempelopori penggunaan buku besar
ya mempelopori penggunaan besar pabrik gitu kan. Nah, di mana gitu kan dia mengumpulkan data gitu kan, data-data di pabrik guna menentukan biaya produksi gitu kan. Jadi dia mengumpulkan data-data biaya apa saja yang dikeluarkan gitu kan, sampai akhirnya bisa menentukan biaya produksi per yard kain. Mungkin kalau di kita per meter kali ya gitu. Nah, di sini satuannya adalah yard. Nah, kemudian Shelter ini juga mengintegrasikan atau melakukan operasinya dengan sistem vertikal, di mana dia mengembangkan usahanya dengan mengoperasikan penjualan di New York, gitu kan, jadi dia memperbesar lagi, gitu kan, usahanya, tapi dia juga mundur ke belakang, gitu kan, untuk mempekerjakan individu-individu atau profesional-profesional untuk pergi ke sumber daya terdekat untuk membeli bahan mentah yang dibutuhkan gitu. Jadi bisa seperti dia melakukan penjualan di New York tapi beli bahannya gitu kan bukan di New York gitu. Nah, jadi kisah Shelter ini memberikan contoh yang sangat baik tentang dinamika awal perusahaan Amerika dan respon strategisnya terhadap teknologi serta tekanan persaingan dari luar dan dalam negeri, walaupun tadi gitu kan dia membutuhkan waktu hampir satu dekade gitu kan sebelum akhirnya dia merubah strateginya gitu. Nah, kemudian pabrik tekstil ini juga memberikan gambaran gagasan awal mengenai organisasi dan manajemen serta kebijakan personalia. Karena tadi kan merekrut atau memperkerjakan profesional gitu kan. Nah, meskipun perusahaan tersebut masih di relatif kecil gitu, tapi hierarki manajerial itu berkembang ketika pemilik secara bertahap itu harus melepaskan pengawasan pribadinya gitu kan karena pertumbuhan perusahaan yang besar dan mendelegasikan wewenangnya kepada pekerja profesional. Nah, di sini juga pada masa itu Charles Dickens merupakan kritikus vokal terhadap sistem pabrik Inggris itu memuji Waltham System gitu kan atas perlakuan mereka terhadap tenaga kerja, di mana kan bahwa Walter itu banyak mempekerjakan pekerja perempuan, gitu kan. Nah, dalam hal ini gitu kan, nah Waltham itu memberikan gaji yang layak kepada perempuan tersebut. Kemudian dia juga mengedepankan moral, bahkan disediakan mes atau asrama gitu kan, di mana ada pengawasnya. Disebut pengawasnya adalah ibu rumah tangga gitu kan. Jadi kritik ini memuji gitu kan bahwa tenaga kerjanya diperlakukan dengan baik gitu. Nah, jadi diperkenalkannya alat tenun bertenaga uap itu juga mempunyai dampak dramatis yang besar gitu kan, terutama di Inggris gitu kan, di mana banyak dari manufaktur di Inggris itu merekrut pekerja anak gitu. Tetapi walaupun Shelter menggunakan tenaga uap gitu kan, dia tetap membayar upah yang tinggi untuk mempertahankan pekerja yang sudah dia rekrut gitu kan. Dia tidak lagi menggunakan pekerja anak gitu kan. Jadi pabrik di US itu tidak menunjukkan kejahatan yang sedalam yang dilakukan pabrik di Inggris gitu kan, atau pelanggaran HAM itu sangat jarang terjadi atau tidak terlalu parah. Nah, kemudian kita masuk ke sistem manufaktur Amerika. Nah, di sini sistem manufaktur Amerika itu dimulai pada tahun, jadi bukan langsung dari Amerika gitu kan, tapi pada tahun 1436 itu merupakan di mana gudang senjata Venesia di Italia
itu memproduksi kapal perang dengan menggunakan suku cadang standar. Gitu. Jadi misal semua busur itu dibuat agar sesuai dengan anak panah apapun. Gitu. Nah, di sini para pembuat senjata seperti di Swiss, Prancis, gitu kan, dan negara-negara lainnya itu bahkan juga ikut mengikuti prinsip ini, gitu, ya, bahwa memproduksi suku cadang standar, gitu kan, sampai akhirnya Amerika, gitu kan, industri Amerika melakukan pembuatan suku cadang dengan prinsip suku cadang yang dipertukarkan dari persenjataan. Suku cadang bisa dapat dirakit. Nah, ya pada tahun, saya kira masuk tahun 1765, kan dua orang kontraktor swasta bernama Ellie dan Simeon North. Nah, ini buat senjata dalam jumlah kecil, gitu, menggunakan suku cadang yang dapat diganti. Nah, tetapi keberhasilannya masih terbatas. Gitu. Nah, gudang ini dikan sebagai The Springfield Armory. Nah, jadi gudang ini digunakan sebagai bengkel pusat yang mempertemukan para buat senjata, kan, untuk memproduksi persenjataan. Nah, tetapi pada tahun ini kan bahwa gudang senjata tersebut itu belum mengembangkan manajemen yang baik, gitu. Jadi fokusnya hanya ya sudah membuat suku cadang, gitu, atau persenjataan, tapi tidak mengembangkan manajemen yang baik. Sehingga hingga pada akhirnya di tahun 1815 muncul Kolonel Roswell Lee, gitu kan. Nah, dia adalah seorang kolonel yang menjadi pengawas pada gudang senjata tersebut di tahun 1815. Gitu. Nah, di bawah kepemimpinannya, Lee melakukan reorganisasi terpusat. Gitu. Nah, di mana dia menetapkan bidang dan tanggung jawab yang pasti. Gitu. Jadi setiap orang harus mempunyai berada di bidang yang pasti, gitu kan, dengan tanggung jawab pekerjaan yang spesifik, begitu. Nah, kemudian dia juga mengembangkan sistem akuntansi upah tahunan, nah, di mana sistem ini digunakan untuk membayar upah, gitu, dan kemudian berkembang menjadi sebagai pengontrol waktu, gitu kan. Jadi, berapa waktu yang dihabiskan oleh pekerja dan berapa bahan yang digunakan dalam menghasilkan suku cadang, gitu kan, untuk mengukur seperti itu. Gitu. Nah, kemudian di tangan Lee, gitu kan, pada tahun 1815, spesialis tenaga kerja ini juga meningkat. Jadi tenaga kerja yang mempunyai spesialis itu meningkat, gitu, di mana jumlahnya sebanyak 36 spesialis pekerja berbeda. Nah, kemudian di tahun 1816, Lee ini juga memperketat disiplin. Gitu. Jadi dia memberi atau mengumumkan kebijakan baru, gitu kan, mengenai perketatan disiplin, di mana waktunya kebijakan tersebut melarang adanya perkelahian, kan, kemudian bermain-main gudang, gitu. Nah, di tahun 1820 dan 1825 yang masih di bawah Lee, gitu kan, ini spesialis pekerjanya meningkat, kan, menjadi 86, gitu kan, kemudian menjadi 100 orang, gitu, di mana senjata yang dibuat itu dibuat oleh spesialis, jadi bukan oleh pekerja biasa, gitu kan, seperti pekerja kayu, gitu kan, atau pekerja lainnya, gitu kan, tapi pekerja dengan spesialis kerajinan logam, gitu kan, jadi dibuat oleh spesialis, sehingga hasilnya suku cadangnya pun juga baik. Nah, kemudian di tahun 1932, gitu kan, nah,
perkembangan di bidang armory ini di tahun tersebut bahwa Menteri Keuangan Louis McLean itu melakukan sensus gitu kan dan melaporkan bahwa sensus parsial terhadap manufaktur US pada waktu itu di 10 negara bagian, di mana surveinya terdapat 106 manufaktur dengan aset 100.000 US dollar atau lebih gitu. Nah, kemudian untuk gudang armory, gitu kan, pada saat itu mampu mempekerjakan 250 pekerja lebih gitu kan, sehingga gudang armory ini dianggap sebagai salah satu organisasi terbesar pada periode tersebut. Nah, pada laporan McLean ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan itu masih dimiliki dan dikah oleh warga sebagai kepemilikan perseorangan atau mitraan. Nah, di jumlah yang dimiliki bukan dengan skema kemitraan itu hanya sedikit. Nah, kemudian untuk manufaktur di tekstil itu juga laporannya ditulis bahwa masih mengandalkan tenaga air dan tenaga uap masih sangat jarang digunakan. Nah, jadi manufaktur AS sebelum tahun 1835 itu didirikan oleh organisasi yang kecil dan dikelola oleh keluarga, dan di sini yang bukan mesin tekstilnya bertenaga kincir air. Namun pada tahun 1840-an dan 1950-an para pengusaha itu mengeluarkan sejumlah produk dan peralatan yang akan merevolusi industri. Nah, seperti contohnya tadi adalah buatanku cadang yang bisa dirakit. Nah, kemudian prinsip-prinsip manufaktur yang dirilis di gudang armory itu menjadi dasar kan bagi pembuatan kapak, kop, mesin jahit, kunci, jam tangan, mesin uap, mesin penuai, dan produk-produk lainnya. Nah, sehingga pada tahun 1851 saat ada pameran besar, kan, pameran industri dari segala bangsa, kan, yang diadakan di London. Nah, ini banyak menarik perhatian para pengunjung, seperti kunci yang ditemukan oleh Alfred Hoops, kemudian mesin jahit oleh Isaac Singer, kemudian pistol yang ditemukan oleh Samuel Cole, mesin penuai, dan mana produk-produk ini itu tidak hanya lebih unggul dibandingkan produk-produk dari lain, tetapi juga semuanya dibuat dengan cara yang unik, di mana bagian-bagiannya dibuat dengan standar yang sangat ketat, gitu kan, suku cadangnya juga dapat diganti-ganti, sehingga orang yang membeli, gitu kan, dapat mengikuti bagian-bagian secara asal, dan merakitnya secara lengkap. Nah, kemudian jalan rel, karena jalan ini merintis manajemen US, gitu kan. Nah, ini meskipun tekstil mewakili. Halo, jangan jalan rel, jalan kereta api itu. Iya. Jalan kereta api. Oh iya, jalan kereta api, Pak. Jalan kereta api. Jalan kereta api, kan. Nah, itu merintis manajemen US. Jadi meskipun tekstil itu mewakili perusahaan swasta terbesar pada periode tersebut di US, revolusi transportasi dan komunikasi itu sudah ada di depan mata. Di pengembangan rel besi, kemudian roda berlensa lokomotif itu sudah terjadi mulai sekitar tahun 1810, di mana hal ini itu dimulai oleh Kolonel John Stephen dari Hoboken, New Jersey, di mana beliau
memperoleh piagam kereta api pertama dari Badan Legislatif New Jersey pada tahun 1815. Tetapi pengembangannya gitu kan itu tidak mendapat dukungan finansial dari tahun 15 itu kan sampai akhirnya di tahun 1830 ketika membangun Camden dan Amboy Railroad gitu kan, ini nama daerah, dia bangun jalan kereta api kan, nah, itu sepanjang 23 mil gitu kan, nah di mana Stephen ini memberikan banyak kontribusi teknisnya gitu kan, sehingga dia juga mendapatkan gelar The Father of American Engineering. Nah, setelah dibangunnya jalur kereta api di Camden dan Amboy, jalur-jalur lain juga dibangun seperti di Chesapeake dan Ohio, kemudian serta Moore dan Ohio, nah di mana dibangun dan diperluas gitu. Sehingga pada tahun 1850 jalur sepanjang 9.000 mil gitu kan, itu terbangun hingga ke Ohio yang akhirnya dibangun dari 3 mil gitu kan sampai menjadi 9.000 mil. Nah, industri kereta api ini pada tahun 1850 ini telah membawa dimensi baru dalam IS, di mana jalur api ini memberikan revolusi dalam transportasi. Hal tersebut itu juga memrevolusi komunikasi gitu kan, karena antara stasiun satu dengan stasiun yang satu gitu kan itu mempunyai jarak yang sangat jauh gitu kan. Kalau bisa itu akan membutuhkan waktu yang lama kan, sehingga tantangannya adalah bagaimana bisa berkomunikasi antara stasiun yang satu dengan stasiun yang satunya gitu. Nah, di sini gitu kan bicara tentang revolusi komunikasi gitu. Nah, ada satu tokoh yang sangat terkenal gitu kan, itu Samuel F.B. Morse gitu kan, atau yang biasanya kita sebut sebagai sekarang gitu kan penemunya dari Sandy Morse gitu. Nah, di sini pada tahun 1832 Morse membangun serangkaian penemuan ilmiah tentang listrik dan magnet melalui kabel logam, kemudian dipatenkan pada tahun 1837. Nah, di tahun yang sama gitu kan, William Cook Charles itu memperoleh paten Inggris juga gitu kan dalam memasang kabel sepanjang 13 mil pada tiang-tiang di panjang perairan Britania gitu. Nah, namun Morse itu memperoleh keunggulan kompetitif gitu kan karena beliau mengembangkan kode yang terdiri dari titik dan garis gitu kan, yang menjadi format standar untuk mengirimkan pesan. Nah, di telegraf gitu kan, ini menjadi cikal bakal sistem komunikasi nasional gitu kan, karena jalur percobaannya itu diselesaikan antara New York dan Washington DC gitu pada tahun 1844. Di telegraf ini dicoba diselesaikan pada percobaan antara New York dan Washington DC. Nah, kemudian pada tahun 1860 sekitar 50 mil kabel dan tiang itu melintas di negara bagian gitu. Nah, di mana telegraf itu memfasilitasi sistem transportasi serta pesan komersial dan pribadi. Nah, tetapi gitu kan, akhirnya berkembang gitu kan, revolusi komunikasi ini berkembang di mana ada satu tokoh yang bernama Richard Serre, gitu kan. Nah, dia mendapat penghargaan atas perdagangan elektronik gitu kan, karena Richard ini dia menggunakan keahliannya di bidang telegrafi gitu kan untuk menjual kiriman jam tangan yang berisi emas melalui agen stasiun. Jadi dia jual kayak melalui agen stasiun, gitu kan, dimana proses komunikasinya itu menggunakan telegraf. Mungkin kalau perkembangan sekarang seperti jualan online, ya.
revolusi teknologi ini gitu kan di bidang transportasi dan komunikasi ini sangat menghilangkan hambatan perdagangan kan, karena komunikasi bisa dilakukan dengan cepat gitu kan, penjualan komunikasi dalam penjualan dilakukan cepat, kemudian pengiriman juga didukung oleh transportasi, nah sehingga memperluas pasar gitu dan membentuk kembali strategi-strategi distribusi. Jadi bisa menyediakan sarana perjalanan dan perdagangan kan yang cepat tentunya gitu kan, dan tersedia selalu tersedia. Nah, kita beranjak ke usia kereta api. Di sini kereta api merupakan bisnis besar pertama di US gitu kan, di mana jalur kereta api itu tumbuh dengan ukuran dan kompleksitas sedemikian rupa sehingga harus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan finansial yang besar. Jadi industri kereta api ini membutuhkan pemodalan atau investasi yang sangat besar. Nah, kemudian faktor-faktor seperti pengembangan sistem pelacakan dan agen stasiun yang terintegrasi, gitu kan. Kemudian penyebaran biaya tetap yang besar dan menangani angkatan kerja yang tersebar luas di berbagai wilayah geografis, gitu kan, karena stasiunnya kan berada di banyak wilayah, gitu kan. Nah, ini mengharuskan para manajer, gitu kan, untuk mengembang cara mengelola industri Amerika pertama yang cakupannya lebih besar dari skala lokal. Jadi berbeda dengan yang skala manufaktur tadi, gitu kan, ini lebih skala besar, gitu, karena geografisnya lebih besar, wilayahnya lebih besar, tersebar, stasiunnya di mana-mana. Nah, di sinilah gitu kan mengapa bahwa komunikasi itu menjadi masalah yang signifikan gitu kan, antara satu dengan satu yang lain itu harus ada komunikasi yang cepat gitu kan, makanya tadi ada muncul revolusi komunikasi, salah satunya adalah yaitu muncul di telegraf. Nah, kemudian pada tahun 1841, nah terjadi banyak kecelakaan gitu. Jadi setelah kecelakaan gitu kan, untuk jalur Western gitu kan, itu menetapkan, jadi di manajemennya itu menetapkan bidang tanggung jawab tertentu dan hierarki wewenang yang jelas untuk memastikan kinerjanya. Nah, kemudian untuk jalur Baltimore dan Ohio gitu kan, itu juga direorganisasi pada tahun 1847 oleh Benjamin Latrobe untuk memeriksa operasi dari keuangan dan mendirikan departemen untuk berbagai fungsi gitu. Jadi seperti departemen bagian bengkel untuk mesin, departemen pemeliharaan jalur rel kereta api gitu kan, dan sebagainya. Nah, jadi meskipun Western dan juga Baltimore dan Ohio merespon pertumbuhan dengan struktur organisasi yang lebih definitif gitu kan, New York gitu kan, dan Erie yang mempelopori manajemen sistematis dalam bisnis besar di US. Di Erie ini adalah sebuah company, di mana tokoh yang paling terkenal adalah Daniel McCallum, kan dia memperkenalkan sistem dan organisasi gitu. Jadi McCallum ini lahir di Skotlandia, tetapi datang ke Amerika Serikat pada tahun 1822 itu, di mana dia memutuskan untuk tidak memasuki pekerjaan ayahnya sebagai penjahit kan. Nah, kan di tahun-tahun sebelumnya kan manufaktur berkembang. Nah, dia meninggalkan rumah dan sekolahnya, kemudian menjadi tukang kayu dan arsitek yang ulung. Nah, kemudian beliau juga merancang dan membangun banyak bangunan. Tetapi pada tahun 1848, akhirnya McCallum meninggalkan bidang tersebut dan bergabung pada New York and Railroad Company, kan, perusahaan kereta api. Kan, nanti yang kita akan sebut sebagai Erie. Nah, McCallum menunjukkan bakat di bidang manajemen serta teknik dan menjadi pengawas divisi Susquehanna, gitu, di mana dia mengembangkan serangkaian
prosedur awal untuk mengatur operasi di divisi tersebut. Nah, dihadapkan dengan meningkatnya masalah integrasi kereta api dan tingkat kecelakaan yang tinggi, nah manajemen ERI ini menunjuk McCallum sebagai pengawas jalur umum ERI gitu kan pada bulan Mei 1854, tetapi pada sayangnya gitu kan pada Juni 1854 gitu kan para pekerja itu melakukan pemogokan. Nah, ini bukan karena jam kerjanya yang lebih pendek atau dari menginginkan gaji yang lebih tinggi gitu kan, karena bertentangan dengan sistem yang dibangun oleh McCallum, di mana pada akhirnya McCallum mengundurkan diri gitu kan, setelah pemogokan tersebut. Nah, sistem yang diusung oleh McCallum gitu kan, jadi McCallum itu berpendapat bahwa manajemen yang baik itu didasarkan pada disiplin yang baik, kemudian deskripsi pekerjaan yang spesifik dan rinci, kemudian harus ada pelaporan kinerja yang sering gitu kan, ada timeline-nya gitu, ada akurat, kemudian gaji dan promosi yang didapat oleh pekerja itu harus didasarkan oleh prestasi gitu. Nah, kemudian hierarki wewenang atasan dan bawahan itu harus jelas, yang wewenangnya karakternya apa, wewenang bawahnya apa, itu harus jelas. Nah, kemudian juga harus ada penegakan tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi di seluruh organisasi. Nah, di mana McCallum menyatakan prinsip manajemennya itu ada 6. Yang pertama, itu membagi tanggung jawab yang tepat. Jadi dia memisahkan dan mengidentifikasi setiap tingkatan pekerja itu sesuai dengan tugasnya, dan mengharuskan semua pekerja menggunakan seragam tertentu dengan level tingkatan mereka. Jadi dibuat level di setiap pekerjanya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wewenang yang cukup itu diberikan untuk memungkinkan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya. Jadi wewenang yang diberikan oleh pekerja itu harus dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga adalah sarana untuk mengetahui tanggung jawab tersebut, kan, dan pekerja harus melaksanakan dengan setia. Nah, kemudian yang keempat, ketetapan yang besar dalam melaporkan semua kelalaian tugas, gitu kan, sehingga kejahatan atau penyelewengan itu dapat segera diperbaiki. Nah, kemudian yang kelima, informasi tersebut diperoleh melalui sistem laporan harian, mana tadi dia manajemen yang baik bahwa harus ada laporan kerja yang sering dan akurat, gitu kan. Nah, mana sistem laporan harian ini, gitu kan, itu memeriksa, gitu kan, memeriksa keadaan, tapi tidak akan mempermalukan pejabat utama dan mengurangi pengaruhnya terhadap bawahannya. Nah, kemudian yang keenam adalah menerapkan suatu sistem secara keseluruhan yang tidak hanya memungkinkan pengawasan umum untuk mendeteksi kesalahan dengan segera, namun juga harus menunjukkan kesalahan yang terjadi. Jadi harus menunjukkan kesalahan apa yang terjadi gitu kan, untuk bisa dapat diperbaiki. Nah, McCallum mengembangkan badan organisasi formal ya, waktu dia di Terry Company, kan. Badan tersebut itu berbentuk seperti pohon gitu. Nah, dan menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab, di mana ada pembagian kerja antar unit operasi gitu kan, serta jalur komunikasi, pelaporan, dan pengendalian. Nah, akar pohon itu dilambangkan sebagai dewan direksi dan presiden. Kemudian cabang-cabangnya itu adalah divisi yang ada, di mana ada 5 divisi. Kemudian dengan departemen pelayanan staf, perbaikan mesin, mobil, jembatan, telegraf, pengecatan, bendahara, dan kantor sekretaris. Nah, untuk daunnya itu adalah berbagai kan pengangkutan dan tiket lokal. Nah, pengawasan bawahan, kru, dan sebagainya, hingga di unsur yang paling bawah itu dilambangkan sebagai
pada garis wewenang formal itu harus bersifat mutlak gitu. Mana menggunakan sistem disiplin yang kaku ini sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, bahwa semua harus bawahan itu harus bertanggung jawab dan hanya diarahkan oleh atasan langsung. Jadi sistem wewenangnya, kepemimpinannya ini bersifat kaku gitu. Nah, McCallum juga mengembangkan manajemen informasi kan, hingga mungkin yang paling mutakhir gitu. Jadi manajemen informasi yang dikembangkan beliau itu menjadi manajemen informasi yang paling mutakhir pada saat itu. Jadi makna beliau menggunakan telegraf gitu untuk membuat operasi lebih aman serta memfasilitasi administrasi dengan meminta laporan per jam untuk menunjukkan posisi kereta. Jadi pelaporan tersebut digunakan bukan untuk melihat posisi keretanya ada di mana. Nah, laporan harian mengenai penumpang, kemudian kartu, gitu, laporan bulanan juga mengenai laporan statistik manajemen itu juga digunakan untuk perencanaan, penetapan tarif kereta api, gitu kan, dan juga kontrol. Nah, dia merancang sistem kendali pemeriksaan silang yang cerdas, gitu kan, dengan mewajibkan kondektur barang dan penumpang untuk melaporkan pergerakan kereta api. Jadi supaya tidak ada jadi supaya konduktornya tidak terjadi penyimpangan. Gitu. Nah, kemudian pemuatan barang yang rusak dan sebagainya itu dibandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya gitu. Nah, dengan hal tersebut gitu kan, dia bisa menemukan perbedaan gitu, apakah terjadi ketidakjujuran atau penyelewengan yang terjadi di kereta api. Nah, sebenarnya secara manajemen gitu kan, McCallum ini sangat diterima sekali gitu kan, bahkan McCallum ini dia bisa meningkatkan Erie Company gitu kan, tapi sayangnya karena prinsip manajemennya dia gitu kan itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, sampai akhirnya demo gitu kan, dia akhirnya mengundurkan diri. Nah, tetapi pengunduran diri beliau gitu kan itu tidak memutuskan kinerja beliau gitu kan, atau hasil-hasil penelitian beliau, di mana McCallum itu menemukan dan mematenkan jembatan rangka melengkung yang tidak fleksibel di tahun 1851 gitu kan, di mana waktu masih di Erie dia menemukan jembatan rangka melengkung yang tidak fleksibel tersebut dan mematenkannya di tahun 1851 setelah mengundurkan diri dari Erie Company. Nah, kemudian pada tahun 1807, McCallum mendirikan McCallum Bread Company yang membangun di seluruh negeri, di mana penghasilan pendapatannya gitu kan, itu sekitar $75.000 per tahun. Yang kemudian pada tahun 1862, beliau diminta oleh sekretaris perang Staten untuk mengelola jalur kereta api negara, bukan dengan kekuasaan yang diberikan untuk mengoperasikan jalur kereta api apapun yang diperlukan untuk upaya perang persatuan. Nah, pada akhir perang, Mayor Jenderal dan prestasi utamanya adalah memasok kampanye Jenderal Sherman selama 200 hari di Atlanta. Nah, kemudian terakhir setelah perang, McCallum menjabat sebagai konsultan Atlantic dan Great Western Railroad dan juga Union Pacific. Jadi walaupun Daniel McCallum ini keluar dari Erie gitu kan, tapi dia masih tetap berkarya. Nah, pandangan yang lebih luas gitu kan, untuk manajemen yang lebih luas ini diusung oleh Henry Vipour gitu kan. Nah, di mana ini saya belum ganti. Ini Henry Vipour ya kan, dia lahir di Scotland gitu kan.
Nah, tetapi datang ke Amerika Serikat pada tahun 1822, di mana Fur ini merupakan editor jurnal kereta api. Nah, jika McCallum berbicara tentang masalah operasional internal, Fur mencari prinsip operasi perkeretaapian yang lebih luas, termasuk pembiayaannya, regulasinya, gitu kan, kemudian peran perkeretaapian dalam kehidupan US. Gitu. Nah, sebagai editor jurnal pada tahun sebelum Perang Saudara, Pur menjadikan majalah bisnis terkemuka dan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi investor dan juga manajer kereta api yang membahas mengenai perkembangan perkeretaapian, permasalahan perkeretaapian, reformasi yang diperlukan dalam praktik pengoperasian, serta menyajikan data keuangan dan pengoperasian pengkeretaapian secara terperinci. Bahkan setelah perang, Pur juga tetap melanjutkan upayanya untuk lebih menyebarkan informasi keuangan dan operasi perkeretaapian. Nah, pada tahun awalnya, kan, Erie Company, gitu kan, pada tempat McCallum bekerja itu, nah, merupakan salah satu target favorit dari Fur, gitu kan, karena Erie Company dianggap pengelolaan dan pendanaannya buruk, kan. Nah, tetapi setelah McCallum berada di Erie, gitu kan, dan memunculkan reformasi McCallum, gitu kan. Nah, Fur menjadikan Erie sebagai contoh yang tepat, nah, bahwa Fur melihat bahwa untuk membangun sistem transportasi nasional maka diperlukan reformasi manajerial melalui pembentukan sekelompok profesional. Nah, jadi dari karya McCallum ini, gitu kan, Pur memperoleh 3 prinsip dasar. Gitu. Nah, di mana 3 prinsip dasar ini adalah mengenai organisasi, komunikasi, dan kemudian informasi. Jadi secara tidak langsung, gitu kan, karya-karya McCallum ini dikenal luas, gitu kan, karena editorial Pur, gitu kan, karena Pur menulis di majalahnya mengenai karya-karya McCallum. Nah, tetapi saat karya-karya McCallum ini dikenal secara luas, Pur mulai ragu apakah organisasi, komunikasi, dan juga informasi merupakan prinsip yang memadai untuk mencakup tugas manajemen, gitu kan. Nah, dimana kalau tadi kan McCallum manajemennya dia lebih kaku ya, gitu kan. Nah, Pur mengunjungi Inggris pada tahun 1858, gitu kan, untuk melihat sistem perkeretaapian di Inggris. Nah, sekembalinya dia melihat sistem perkeretaapian di Inggris, Pur menulis tentang kesulitan besar dalam mengadaptasi kemampuan manusia dan arus, gitu kan, di mana persyaratan praktik bisnis dan institusi itu dituntut oleh operasi yang efisien, gitu kan, dari unit-unit administrasi yang besar, gitu kan. Tetapi, gitu kan, menurut Pur sangat berbahaya, gitu kan, saat menganggap manusia hanya sebagai mesin, kan, karena tadi operasi yang harus efisien tadi, gitu kan, menganggap manusia sebagai mesin, maka Pur, gitu kan, menawarkan solusi bahwa hal ini hanya bisa dapat diatasi dari kepemimpinan, gitu. Nah, yaitu dengan menanamkan semangat corporate dalam organisasi, kemudian manajemen puncak juga harus mempunyai jiwa perusahaan atau merasa memiliki perusahaan tersebut, gitu kan, sehingga dapat menjangkau dan menanamkan kehidupan, kemudian kecerdasan dan kepatuhan ke dalam setiap bagiannya, gitu kan, dimana jiwa ini, gitu kan, atau perasaan memiliki ini tidak boleh terputus atau terpisahkan, gitu, karena bisa dapat memberikan satu arahan ke kepala, kemudian arahan yang lain itu ke tangan, dan arahan lagi ke kaki, gitu. Jadi organisasi dianggap sebagai satu badan, gitu, yang
mempunyai organ-organ. Gitu. Nah, maka jika menurut Pur gitu kan, jika tidak ada persatuan dalam organisasi tersebut, dalam satu badan tersebut, maka di situ pula akan terjadi kekurangan energi. Nah, berikutnya adalah masalah tata kelola yang muncul. Nah, pabrik tekstil awal sebagian besar itu dikelola oleh kemitraan. Nah, di mana kepemilikannya adalah perorangan, semuanya adalah keluarga. Nah, di sini Adam Smith, gitu kan, Adam Smith memperingatkan bahaya perusahaan saham gabungan dan perseroan terbatas yang biasanya didominasi oleh kepemilikan dan manajemen terpisah. Dan jarang ada orang yang menjaga uang orang lain karena mereka akan waspada terhadap uangnya sendiri. Nah, namun sebelum masalah penyelewengan ini muncul gitu kan, Smith sudah meninggal. Gitu. Nah, Adam Smith ini gitu kan, itu adalah orang yang menulis buku gitu kan mengenai deklarasi kemandirian ekonomi. Nah, akhirnya ditakutkan Adam Smith ini terjadilah gitu kan insiden gitu kan penyelewengan oleh Hudson. Nah, Hudson gitu kan pada tahun 1840 gitu kan itu mempromosikan berbagai usaha untuk meningkatkan modal gitu kan dan mengakuisisi company-company yang ada gitu kan. Nah, untuk perusahaan kereta api. Nah, kemudian dia mempunyai kepemimpinan mutlak di sana gitu kan. Nah, diperkirakan pada tahun 1845 gitu kan sebanyak 71 juta pound sterling itu telah diinvestasikan di bidang perkeretaapian gitu kan, di mana pada tahun 1849 gitu kan hampir sepertiga dari jalur kereta api yang ada gitu kan, yaitu sepanjang 5.000 mil di Inggris itu berada di manajemen dan kendali Hudson. Nah, sehingga hal tersebut memicu gitu kan, semua berada di kekuasaan Hudson gitu kan. Nah, sehingga memicu terjadinya penyimpangan manajemen puncak yang dilakukan oleh Hudson. Bu Christine, stop dulu. Iya. Bentar. Timbangannya sama presentasi sebentar. Tak telepon Prof. Umar, ada gangguan tadi. Oh, aku ngomongnya sakit, kurang orang lembar, Mean. Oh, slide-nya banyak banget. Jelas. Penjelasannya wakil. Kurang 2 lembar. Wes, teruskan. Aku tak telepon Prof. Umar. Mana? Aku ngomong dulu kan? Iya, makanya aku wongnya telepon aku kaget aku. Kok jadi wongnya balik, kita sudah selesai. Nah, jadi terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Hudson, ya, karena dia punya wewenang yang paling tinggi kan, gitu. Nah, sehingga penyimpangan ini itu menjadikan terbentuknya undang-undang konsolidasi kausal perusahaan pada tahun 1945 yang memberikan keseragaman pada perusahaan, di mana perusahaan harus mempunyai pembukuan yang lengkap dan benar, kemudian memelihara dan mengamanatkan bahwa dalam pembukuan tersebut itu harus ada tanda tangan 3 direktur dan kepala eksekutif gitu, untuk memverifikasi neraca perusahaan yang telah dibuat. Nah, slide terakhir. Hubungannya antara penyimpangan Hudson terhadap manajemen yang lebih luas menurut Henry Ford gitu kan. Nah, di mana akhirnya gitu kan berdasarkan penyimpangan tersebut Ford mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memperkenalkan kejujuran dalam pengelolaan perkeretaapian adalah memaparkan segala sesuatu yang ada di dalamnya ke publik. Dan ini yang nantinya pada saat ini tercipta pelaporan publik untuk
perusahaan-perusahaan terbuka. Nah, ini awal mulanya di sini. Nah, kemudian Pur juga satu-satunya orang yang mendorong bahwa harus diperlukan perundang-undangan untuk melindungi orang-orang itu dalam sebuah organisasi. Nah, sehingga Pur juga mengartikulasi isu-isu yang tidak di manajemen pada saat ini itu pasti akan hadir di kemudian hari juga. Kan? Nah, jadi yang dilakukan harus mencari jalan keluar gitu kan, dengan mengurangi kekacauan tanpa merusak insentif dan martabat individu yang ada. Terima kasih. Mas Naleh. Sik. Kurang nggak ada. Di Prof tadi tiba-tiba nelpon, tak kira apa karena aku kemarin gak memperhatikan ya. Ternyata tidak. Beliau lampunya mati Bu di rumah. Oh, selesai. Sudah selesai, Prof. Lu masih mati lampu ya Allah. Kan listrik dicelur. Tadi bilang jam 9 ini, 9.15 ada ngajar. Nah, terus ini oh iya makanya itu Pak. Jadi beliau gangguan kayaknya. Gangguan apa? Itu loh, apa namanya? Wifi-nya kan otomatis kalau mati lampu. Kelar. Loh, mati wifi nih. Iya, mati lampu apa gimana? Pokoknya gangguan bilangnya Prof ini. Tak telepon saya gak bisa. Wes jangan takut ya, jelas iku akeh. Iya, aku ngarep Bu Christine, Pak Pur kabarnya gimana? Kita budal ini. Ya, yang paling senang ada. Kabarnya Pak Pur gimana Pak